Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ahlal jum'at razaqani wa razaqakumullahu imanan salihan khalisan insyaallah wa razaqani wa razaqakumullahu fahman sahihan wa amalan salihan maqbulan insyaallah. Para jamaah, kita mendapatkan karunia masih bisa berjumat pada hari ini 12 Februari 21 lepas Rajab dari malam 14. Sudah setahun kita mendapatkan ujian pandemi pagebluk. Sudah mendekati 1.200.000-an untuk Indonesia yang terkena, yang meninggal kurang lebih 33%-nya. Untuk Banyumas hari kemarin sudah 5.200 yang terkena. Dan yang sudah meninggal sudah 255-an, lebih 5%-nya. Pada beberapa waktu yang lalu kita sampaikan dampak atau akibat yang merepotkan COVID ini bukan soal mati atau tidaknya, yang merepotkannya terutama merepotkan tingkat dunia, tingkat global sudah 100 juta lebih yang kena itu. Sehingga beberapa waktu yang lalu, terutama untuk anak cucu kita ini, generasi kita ini, atau kita semuanya sudah mendapatkan gangguan pikiran, gangguan jiwa. Sampai 70%. Jadi kalau ada orang 100 yang sudah kacau pikiran, perasaannya sudah panik dan bingung, mungkin sudah 70-an. Terutama generasi baru. Itu hasil survei Rumah Sakit Islam Jakarta bulan Oktober. Kemudian dari PBB hari itu kami sampaikan bahwa dikhawatirkan anak cucu kita itu morat-marit, disebutkan the lost generation atau broken generation, generasi anak cucu yang morat-marit. Nah, pada 2 hari yang lalu ahli-ahli gizi Indonesia memprediksi tentang kekurangan gizi ini, kekurangan kesehatan, krisis kesehatan Indonesia ini menimpa anak kita kalau lebih 32%-nya yang sudah terkena kelemahan gizi, kekurangan gizi. Jadi ringkas saja global itu dari tim kesehatan itu. Permasalahan ini supaya kita renungkan surat Al-Baqarah ini 155 yang sudah sering kita dengar, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami tes, kami ujikan pada Anda semuanya sejenis khauf, perasaan takut, cemas, bingung mungkin.
dan sejenisnya itu loh gangguan jiwa. Waljuri, kelaparan itu gangguan gizi. Gizi buruk di masa pandemi, itu judulnya buruk gizi di masa pandemi ini. Nah ini supaya kita latihan bersama-sama bahwa secara imaniah kita ini juga secara immunity, secara iman dan imun. Mungkin iman di Inggris kan jadi immune, kebal, aman dari gangguan adalah supaya bertahan as-sabirin ini. Supaya mohon kepada Allah secara iman, yakni wasta'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin ini. Jadi untuk membangun ketabahan iman dan imunnya badan ini, imun sehatnya badan, ketahanan badan. Kalau iman ketahanan rohani ini, rohani kita bersama iman. Rukun iman yang 6 ini kita renungkan bersama-sama, kita pelajari kembali supaya lebih genap. Ibadah gizi itu dulu disebutkan 4 sehat 5 sempurna. Ya kalau iman ya kita ini rukun iman yang 6, kita sempurnakan kembali belajarnya itu, merenungkan dan mempelajarinya. Itulah gambaran tantangan kita para jemaah. Kita supaya sabar terhadap kenyataan, juga sabar terhadap waktu. Akan kapan ini selesai pandemi ini? Sampai zaman Rasulullah telah bertanya, mata nasullah ala nasullah qarib. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Pernah umat Islam waktu itu menderita kegoncangan, baksa peperangan, wadoro penderitaan, wazul zilu dan kacau kehidupan, gonjang ganjing koyo dene gabah dan interi, sehingga Rasul sendiri dan sahabatnya itu bertanya, mata nasrullah, kapan ya akan datang pertolongan Allah? Allah menjawab, ala nasrullah ya qarib. Jadi dalam tempo 13 tahun Madinah itu beres, Rasulullah kemudian selesai tugasnya. Jadi kalau pandemi ini kalau dihitung begitu apakah terjadi 13 tahunan ini. Beberapa hari itu ada yang memperhitungkan untuk keadaan Indonesia sekarang ini mungkin baru selesai 8 sampai 10 tahun ini pandemi. 8 sampai 10 tahun dalam perhitungan. Ya, karena kekurangan vaksin, kekurangan gizi, kekurangan disiplin, kekurangan memenuhi protokol kesehatan secara ilmiah gitu, dan sebagainya, sehingga kita ini Masjid Jami' Watonia Islamiyah Kebandungan ini mudah-mudahan diatur kembali bagaimana menjadi suri toladan secara iman dan imunitas secara iman syariah dan ilmiah. Itu namanya sabar terhadap waktu tadi dan kenyataan. Itulah yang perlu kita tangisi bersama. Bab anak cucu kita nanti ini, anak cucu kita jangan sampai betul-betul dikhawatirkan oleh UNICEF PBB itu menjadi the lost generation. Generasi yang buka yang apa, ucul-uculan nggak kena setelah lahir dan batin. Misalnya pendidikan kenyataan, lah kapan kita bisa sekolah pengajian pendidikan yang sungguh-sungguh serius sebagaimana norma ini. Untuk itu para jamaah, saya cukupkan di khutbah. Nanti kita berdoa ya untuk negeri kita, untuk desa kita, untuk pesantren kita supaya aman. Kemudian selamatkan kami ya Allah nanti siang, dan selamatkan anak cucu kamu ini dari berbagai macam su'il fitani al-masyaqqah. Jadi penderitaan yang berat, penderitaan yang tidak tertanggungkan ini, sehingga generasi kita generasi lemah, dzurriyyatan di'afah, karena kekurangan gizi, kekurangan sehat ini.
ibu hamil dan anak-anaknya yang dilahirkan. Itulah gambaran yang kami sampaikan, kita cukupkan. Insya Allah nanti berdoa di khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, inna